Ya memang sebenarnya memang udah keputusan kita berdua aja. Cuman dia mengikuti apa maksudnya keputusannya aku. Ini yang terbaik untuk saat ini karena kita udah ngomongin ini dari awal. Ini pengen baik-baik aja semuanya. Jadi ya semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu aja. Nomor antrian 12 dengan nomor perkara 1058 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Nomor antrian 13 dengan nomor perkara 531 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Makanya saya kasih nama Bang. Nomor antrian 59. Silahkan menuju loket 4. Nomor antrian 65. Silahkan menuju loket 1. Nomor antrian 66. Silakan menuju loket 5. Nomor antrian C19 dengan nomor perkara 4382 PDTG 2022. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Itu mana ya? Belum. Mediasi. Ini laporan mediasi, laporan mediasi aja. Mediasi bang, tidak langsung ya. Masuk boleh gak? Boleh. Masuk bentar. Bentar ambil gambar doang. Waktu Tunggu di depan, Aja di luar. Silahkan menuju loket 2. Ayo Kak, wawancara tuh Kak. Jangan ya, dengan ada kesepakatan kami inginnya hari ini tuh langsung lanjut pembuktian. Cuma karena gugatannya ini diajukan secara import, jadi pembuktian itu tidak bisa, tetap harus rangkaiannya tetap harus ada jawaban dan lain-lain. Jadi nanti sidang selanjutnya itu secara hadir kami lagi untuk pembuktian tanggal 10 April 2023. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan lagi?
10 April itu agenda apa? 10 April itu agendanya Pembuktian. pembuktian. Jadi nanti dari pihak penggugat, dari Dila mengajukan bukti tertulis dan juga ada saksinya ada 2 orang. Sebenarnya hari ini kami sudah siap. Jadi bukti tertulis dan juga saksi kami sudah ajukan, ada Mbak Nana dan Mbak Riri di sini juga sudah hadir. Cuma karena majelisnya tidak berkenan karena sistemnya e-court, kami pun juga mengikuti dan tunduk pada itu. Oleh karenanya ditunda jadi tanggal 10 April 2023. Kalau Aldila sendiri berharapnya ini selesai putusan sebelum Lebaran. Ya sebelum Lebaran biar beres aja urusannya, biar kan urusan kayak gini sebenarnya capek sebenarnya, tapi ya pengennya habis Lebaran, sebelum Lebaran, amin, sebelum Lebaran cepet beres aja gitu. Jadi udah habis ini nggak mikirin hal-hal yang kayak gini lagi gitu aja. Masa sekarang kan berbeda nih Kak, dari tahun-tahun sebelumnya. Gimana bagaimana menyikapinya? Sebenarnya sih nggak beda-beda banget, Mas Buti kan kalau hari biasa tuh kalau Bapak puasa tuh emang sibuk, ada kerjaan, alhamdulillah. Terus kan ketemunya juga pas lagi sahur ya. Sekarang tuh berbedanya memang nggak ada wujudnya Mas Bekti gitu. Jadi itu yang berbedanya nggak ada Mas Bekti. Tapi alhamdulillah yang kayak kalian tahu juga, Mas Bekti setiap hari sama anak-anaknya minta divideoin. Jadi kita videoin pas buka, pas sahur, nanti dia cerita ngapain aja. Jadi alhamdulillah kalau untuk komunikasi sampai detik ini kita baik-baik aja, nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang marah atau enggak. Cuma memang posisinya memang saat ini memang lebih baik kita berpisah dulu gitu intinya. Seberapa intens sih Kak video call? Mau setiap hari, nanti nih pasti pas kayak buka puasa aku kirimin, nanti pas sahur nanti dia nanyain, sebelum itu juga ayah lagi nggak puasa, jadi dia ngasih tahu aku lagi makan nih, lagi ngapain anak-anak gitu. Ntar kalau kasih tahu lagi ngaji lagi apa gitu. Selalu kok intens setiap hari ada apa kita WA-an gitu. Komunikasinya Buka bagus. puasa bareng gitu Mas Kak? Insya Allah minggu ini kalau Mas Bekti nggak ada kerjaan, memang minggu ini mau buka puasa bareng gitu. Itu yang minta video call setiap saat itu. Memang Dari awal. aku yang awalnya ya kan dari awal-awal memang ayah kan nggak bisa lihat apa tuh handphone, jadi aku bilang coba deh kalau bisa kan anaknya pengen ngomong kan, kita kayak voice note apalah gitu. Akhirnya sekarang ini dia udah pintar buka voice note, terus dia video call gitu. Nanti kalau ada saatnya anaknya yang nelfon gitu, kayak ayah ngapain lagi gimana keadaannya gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah jadi udah sering juga dia udah bisa baca tuh tulisan grup kita kan Familia gitu-gitu, dia udah bisa baca gitu. Bercanda-bercanda ya udah mulai alhamdulillah gitu. Tadi Mas Indrek nggak datang ada komunikasi? Apa? Ya hari ini juga ayah ada Mas Bekti ada kerjaan juga ngurusin urusan rumah juga, jadi kita berbeda urusan, aku kesini Mas Bekti ngurusin yang lain juga, katanya juga ada kerjaan sih katanya. Memang kayaknya sengaja untuk belum ditanyakan ya gitu. Maksudnya Ya memang sebenarnya memang udah keputusan kita berdua aja, karena dia mengikuti apa maksudnya keputusannya aku, ini yang terbaik untuk saat ini, karena kita udah ngomongin ini dari awal, ini pengen baik-baik aja semuanya, jadi ya semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu aja, amin. bisa nggak akan ada kabar tidak datang gitu ya? Nggak, kayaknya sih nggak gitu sampai detik ini sih nggak ya. Nggak ada. Jadi Bekti kan juga sudah diwakili oleh kuasanya. Ya. Tadi juga sudah disampaikan karena ini sidangnya online, jadi kan tidak perlu pihaknya hadir. Nah, tapi nanti waktu pembuktian tadi juga ditanya apakah hadir, Bekti juga tidak hadir. Tadi kuasanya sudah menyampaikan seperti itu. Jadi nanti sampai putusan juga dari Bekti tidak akan hadir. Agenda selanjutnya apa? Agendanya tanggal 10 10 April 2023. Itu nanti kami hadir offline ke sini ke pengadilan. Agendanya apa itu? Pembuktian tadi. tertulis dan juga kami mengajukan sanksi. Mediasi ini gagal ya? Mediasinya gagal. Dari 2 minggu lalu sudah dinyatakan gagal. Bang, ada kemungkinan first take Bang? Enggak. Jadi kan ini tergugatnya hadir sebenarnya. Dan dia mengikuti. Jadi putusnya bukan putus first take, jadi putus biasa saja, putus normal. Ya karena kan Mbak Dila sendiri menginginkan sebelum Lebaran putus gitu kan. Ya, Ya memang tadi kan emang dia sesuai dengan aturan tadi apa? Kalau tadi kita kan Jaksa ikuti semua. jadwal acara kan dari majelis, kita ikuti saja. Alhamdulillah juga diberi kemudahan karena Ya, itu alhamdulillahnya. waktunya singkat-singkat. Nah, tapi untuk pembuktiannya kita diminta hadir lagi tanggal 10. Ya, itu tanggal 10. Tadi singkatnya agendanya apa?
Jadi tadi singkatnya agendanya kita pertama laporan mediasi bahwa mediasinya itu gagal, ya kan. Kemudian tadi harusnya setelah mediasi pembacaan gugatan, untuk selanjutnya dari pihak tergugat itu mengajukan jawaban. Ya, intinya itu. Gimana? Ya. Belum enggak. Tadi jawabannya karena online jadi nanti disubmit secara online. Kita upload, diupload sama bukti melalui kuasanya. Oke. Ya, Thank you ya semuanya, doain ya. Semoga lancar. Makasih. Yang baru apa akun namanya? Udah tahu semuanya. Tapi nggak sayang dengan kenangan-kenangan foto-foto yang dari akun lama. Enggak lah, sebenarnya foto-foto kita bareng-bareng satu keluarga memang ada di album aku sendiri di handphone, jadi nggak perlu ada dipublish itulah. Maksudnya kalau ini kan sekarang memang lebih untuk kerjaan, lebih buat diri sendiri sama anak-anak aja gitu. Nah, anak-anak juga anak-anak sekarang kan semua udah media sosial gitu, jadinya ya buat kerjaan aja sih, lebih ke situ aja. Bang, maaf Kak, ini nanggepin isu orang ketiga, maaf, apa bener enggak ini? Orang ketiga nggak ada. Jauh itu, jauh sama sekali. Di alasan gugatan juga nggak ada orang ketiga. Jadi terkait perselisihan aja. Iya. Kak, tadi juga sempat selain bertasbih dan juga membaca ayat apakah itu salah satu untuk menenangkan kakak? Kalau Al-Quran itu enggak, memang kan ini bulan Ramadan juga aku anak-anak gitu lagi pengen tahun ini kita atamin Al-Quran sebenarnya gitu. Aku sama yang kakak gitu. Kalau adiknya kan lagi ikro gitu, aku lagi fasein itu. Kalau tasbih ya sebelum ini juga aku kalau emang lagi artinya nggak enak apa-apa ya memang suka nenangin diri gitu intinya. Artinya kakak menjelang lebaran status akan siap untuk menjadi seorang pendekar gitu. Ya, bismillah harus dijalanin semuanya. Kalau memang ntar baik kan ke depannya kita nggak ada yang tahu jalannya Tuhan. Ya kita lihat aja jalannya Allah gimana. Ya. Tapi pintu damai masih kebuka Kak atau gimana? Apa? Masih bisa berdamai nggak Kak? Intinya kalau untuk saat ini sih kita berdua memang ambil keputusan untuk berpisah dahulu gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya setahun kemudian apa gimana kan nggak ada yang tahu. Nah, tapi itu dia makanya aku tetap ngejaga komunikasi, jaga silaturahmi sama Mas Bekti. Ya kita nggak ada yang tahu ke depannya gitu. Doa apa Kak di bulan Ramadan yang kakak tinggal? Ya semoga kedepannya aku sama anak-anak bisa semakin lebih baik lagi, bahagia. Pokoknya aku, Mas Bekti, anak-anak juga silaturahminya makin baik, tetap terjaga semuanya. Pokoknya buat Mas Indra juga apapun yang terjadi, intinya aku sama anak-anak tetap akan selalu ada buat Mas Bekti, ngedoain Mas Bekti gitu intinya. Anak gimana Kak puasa? Bang, kalau Gono gini gimana Bang? Harta Gono gini ada Bang? Siapa dulu nih? Anak gimana Kak? Saat ini nggak ada ayah nih pas puasa. Gak sih, alhamdulillah dia udah kebiasa juga karena memang kan tadi aku cerita Mas Bekti itu biasanya kalau puasa itu kan memang alhamdulillahnya ada kerjaan, pulangnya juga kadang pas puasa jarang-jarang gitu. Jadi sebenarnya sih terbiasa intinya. Cuma kan sekarang nggak ada sosoknya. Cuma kalau sekarang kita kan bisa WA-an, dia ayah ngasih tahu video call nanti atau voice note gitu ngasih tahu anaknya lagi ngaji apa gimana gitu. Gimana Kak puasa pertama? Nggak ada Mas? Ya dijalanin, ya emang ngerasa berbeda aja, nggak ada orangnya lagi gitu. Yang biasanya ada yang minta dimasakin, kolak apa gimana kan nggak ada sekarang. Tapi ada niatan, insya Allah kalau nanti ketemu pengen bawain kolak gitu intinya. Kondisi kesehatan masih tetap kakak masih tetap ini ya? Kasih tahu maksudnya. Iyalah aku kasih tahu, Mas Bekti juga udah bilang. Sebenarnya matanya udah enakan sebenarnya, terus maksudnya dia bisa baca yang di handphone tuh kan kecil. Terus sekarang udah mulai bisa ngeliat gitu intinya. Tapi insya Allah di bulan April awal dia mau ada operasi gitu, operasi mata lagi. Kakak temenin ke sana? Kalau diperbolehkan ya pengen sebenarnya gitu. Tapi kan aku nggak tahu kan ada keluarganya juga yang harus minta izin gitu. Selama ini hubungan dengan keluarga Kak Indra gimana? Baik-baik aja, kita komunikasi kan apa-apaan itu kan karena kan yang ngejagain Mas Indra sekarang kan keluarganya, adik-adiknya, tetap komunikasi gitu. Karena kan balik ke sana kan. Balik ke sana, iya di rumah Rada. Apa terkait Sudah. harta? Iya. Harta itu udah masuk materi persidangan itu, jadi nggak bisa kita expose di sini lah. Jadi
karena kan masih materi persidangan, hakimnya aja juga belum tahu, masa kita eksposisi. Siap abangku. Nanti Ya, sambil berkembangan lah gimana nanti. Siap abang. Ya, makasih banyak. Thank you Nadila. Bang. Ya, jadi bukti itu memang sudah disepakati itu tidak hadir untuk mengikuti proses persidangan. Jadi antara Bekti dan Dila juga sudah ada kesepakatan. Salah satu poinnya itu memang Bekti tidak akan mengikuti persidangan dan semua prosesnya diserahkan kepada Dila sebagai penggugat. Jadi dia cuma mengikuti saja. Oh gitu. Artinya sudah setuju lah. Iya aja gitu. Nah, tadi saya lihat maaf Bang, untuk harta gono gini kayaknya ada masuk dalam gugatan ya Bang? Harta di dalam gugatan nggak ada. Jadi kan kalau harta itu kan hukumnya tuh bukan perceraian, hukum kebendaan. Tapi ada Nantinya, nah itu kan kesepakatan. Jadi kita tidak masukkan di dalam persidangan, tapi kesepakatan antara para pihak aja. ke Dila semua. Anak ke Dila. Anak ke Dila tapi co-parenting ya, jadi tetap bisa ngasuh sama-sama. Gitu. Makanya kan sekarang bisa dilihat kan tetap adem-adem aja kan. Jadi ya apalah, sekarang tinggal ibaratnya secara formalitas kita laksanakan secara proses perceraiannya di persidangan. Itu yang harus kita jalankan sekarang. Siap. Oke, siap ya. Thank you ya.